Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwata illa billahil alil azim amma ba'du. Ikhwan fid din, as-sa'imina was-sa'imat, kaum muslimin, pemirsa pengajian online Masjid Raya Darussalam rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bersama kembali melanjutkan pengajian online kita. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, dan kita sudah memasuki hari yang ke-28. Insyaallah 2 hari lagi kita akan mengakhiri daripada bulan Ramadan ini. Kemudian salawat dan salam kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau. Kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita berdoa bersama-sama pandemi COVID-19 Corona ini cepat berlalu dan kita bisa terhindar dari wabah ini. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita tetap mendoakan semoga saudara-saudara kita yang di karantina, baik PDP maupun yang positif, mudah-mudahan sehat kembali dan bisa kembali ke dalam keluarganya masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kali ini kita akan membahas tentang zakat penghasilan. Zakat penghasilan. Zakat penghasilan ini adalah satu ijtihad yang terbaru. Karena di dalam kitab-kitab klasik, kitab-kitab kuning atau pengajian fikih, itu tidak ada dibahas di dalam fikih itu zakat penghasilan. Namun dalam perkembangannya fikih ini maka ada zakat kontemporer, namanya itu zakat yang zakat penghasilan yang termasuk salah satu wajib mengeluarkan zakatnya dari penghasilan yang diperolehnya. Kaum muslimin pemirsa rahimakumullah, zakat penghasilan ini didasarkan kepada ayat Al-Qur'anul Karim yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum fil ard wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah, keluarkanlah infaknya di jalan Allah, sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk, lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Kaum muslimin rahimakumullah, tentang kewajiban zakat ini, perintah zakat ini
hampir selalu berbarengan dengan perintah sholat. Ya. Jadi kalau ada perintah sholat, sebelahnya ada perintah zakat. Aqimus shalah wa atuz zakat. Nah, tegakkan sholat dan keluarkan zakat. Itu banyak sekali disebutkan di dalam Al-Quran. Bahkan tidak kurang daripada 60 kali ayat ini bergandengan perintah salat dan perintah zakat. Berarti adalah sama-sama kuat prinsipnya di dalam ajaran Islam tentang zakat ini. Oleh sebab itu maka kita harus memperhatikan betul tentang kewajiban berzakat ini, terutama bagi orang-orang agnia, para muzaki yang harus mengeluarkan zakatnya. Pemirsa kaum muslimin rahimakumullah. Adapun keuntungan atau fadilat orang yang mengeluarkan zakat, ya. Sebagaimana amal-amal ibadah yang lain seperti puasa, sholat, itu ada fadilat-fadilat dan keuntungan-keuntungan ukhrawi. Yang mana sholat itu fadilat yang tertingginya adalah surga. Puasa juga demikian, hadiahnya fadilatnya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga zakatnya. Disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man adda zakata min malihi rafa Allahu lahu 'inda adzabil qabri wa harramallahu lahmahu 'alan nar wa aujaba lahul jannah bighairi hisab wa la yasiluhu atsun yaumal qiyamah." Artinya, barang siapa yang menunaikan zakat hartanya, membayar zakat hartanya, maka Allah bebaskan bagi dia azab kubur. Allah haramkan dagingnya disentuh api neraka. Allah wajibkan baginya masuk surga tanpa dihisab, dan pada hari kiamat tidak mengalami kehausan. Maksudnya di padang mahsyar tidak mengalami kehausan. Begitu hebatnya fadilat atau keutamaan orang-orang yang mau membayar zakat. Kemudian di samping itu juga ancaman bagi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Nah, jangan sampai kita meremehkan, mengentengkan, dan malah tidak mengherani, kada heran-heran terhadap kewajiban zakat. Itu ada bahayanya. Disebutkan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Ini ancamannya luar biasa bahayanya. Yang artinya, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Tentu kalau siksa yang pedih itu tempatnya di dalam neraka. Jadi ini disebutkan orang-orang yang menyimpan emas dan perak. Maksudnya orang yang menyimpan, menginvestasi hartanya itu, kalau dulu kan gambaran harta itu emas dan perak. Kalau sekarang investasinya sudah banyak. Ada yang berbentuk rumah, ada yang investasinya di rumah, toko, ruko, umpamanya. Ada yang menyimpan investasinya di dalam perkebunan, sawit, batu bara, investasi, menyimpan emasnya, tapi tidak mengeluarkan zakatnya. Maka kabarkanlah kepada mereka siksa yang pedih, tentu tempatnya di neraka yang disediakan bagi orang-orang tidak mau membayar zakat. Kemudian di dalam surah Fussilat ayat 6 dan 7 disebutkan lagi, orang-orang yang tidak mau membayar zakat itu disamakan dengan orang yang musyrik. Disebutkan dalam surah Fussilat atau Hamim Sajadah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, akhir ayat 6, wa wailul lil musyrikin
alladzina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Dan celakalah bagi orang-orang yang musyrik. Siapa yang disebut musyrik di sini? Yaitu orang-orang yang tidak membayar zakat. Orang-orang yang tidak membayar zakat disamakan dengan orang-orang yang musyrik. Sedang mereka ingkar atau kafir terhadap kehidupan akhirat. Pemirsa kaum muslimin rahimakumullah. Orang-orang yang tidak membayar zakat disamakan dengan orang yang musyrik. Orang musyrik tentu tempatnya juga di dalam neraka. Mungkin ada yang bertanya, kenapa orang yang tidak bayar zakat disamakan dengan musyrik? Padahal musyrik itu adalah orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bisa kita rasionya begini. Orang-orang yang tidak mau membayar zakat itu biasanya adalah orang-orang yang khawatir terhadap hartanya menjadi berkurang. Khawatir dia menjadi miskin dengan mengeluarkan zakat tersebut. Ini tentunya mereka adalah sangat mengandalkan kehidupannya kepada hartanya. Dia bisa hidup, bisa sukses dan sebagainya, itu adalah karena andalannya hartanya. Orang-orang yang mengandalkan hartanya, kehidupan ini dalam hatinya, maka itu sama dengan mengandalkan atau berharap kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia berkata, kalau kita punya perusahaan besar ini, kalau kita mempunyai investasi yang banyak ini, baik di sawit, batu bara, atau mungkin punya bangunan rumah toko yang banyak, dan penghasilannya atau provisinya, dia mengandalkan kehebatan hartanya itu, maka dia menopang hidupnya, mengandalkan kehidupannya itu kepada harta. Nah, berarti dia tidak mengandalkan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah yang dikatakan musyriknya. Jadi hatinya itu mengandalkan hidupnya kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala, etikat hatinya. Nah, itu yang mungkin disamakan dengan orang yang musyrik. Itu bahaya sekali orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Di dalam Al-Quran yang lain disebutkan juga, wala yahsabanna alladhina wa yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi wa khairan lahum bal huwa syarrul lahum sayutawquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah walillahi mirasus samawati wal ard wallahu bima ta'malun. Dan jangan sekali-kali orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya. Orang-orang yang kikir. Mereka mengira bahwa kikir itu baik bagi mereka, padahal buruk. Harta yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Milik Allah lah warisan apa yang ada di langit dan di bumi. Allah maha teliti terhadap yang kamu kerjakan. Pemirsa kaum muslimin rahimakumullah. Dengan demikian maka jelaslah kedudukan zakat ini sangat-sangat penting dan sangat juga menentukan keselamatan kita sebagai muslim. Jadi keselamatan kita itu tidak mengandalkan hanya pada salat, puasa, tapi zakat pun juga sama karena dia adalah salah satu daripada rukun Islam yang 5. Keutamaannya juga sudah kita ketahui, bahayanya juga kita ketahui. Oleh sebab itu maka marilah perhatikan harta kita yang perlu kita keluarkan zakatnya. Pemirsa kaum muslimin rahimakumullah. Selanjutnya tentang zakat penghasilan. Nah, zakat penghasilan ini perlu kita ketahui dasar kewajiban mengeluarkan zakat bagi orang yang memiliki usaha atau memperoleh hasil usaha yang mendapatkan usahanya itu berhasil, hasil usahanya, dari usahanya itu ada mendapatkan hasil, ini namanya zakat penghasilan.
Jadi penghasilan yang didapatnya itu diwajibkan mengeluarkan zakatnya. Perlu kami sampaikan kembali bahwa ini tidak ada bahasannya di dalam fikih klasik, fikih yang lama ya. Tapi di dalam perkembangan ijtihad pemikiran fikih itu ada di dalam kitab fikih kontemporer ya, seperti fikihnya Yusuf Al-Qaradawi. Namun demikian perlu kita ketahui dasar dari wajib zakat penghasilan ini yang pertama adalah dalil umumnya, yaitu surah Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi tadi disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang-orang yang beriman, keluarkanlah nafkahmu di jalan Allah dari usaha-usahamu yang baik. Dari usaha-usahamu yang baik itu ada hasilnya mencapai nisabnya, maka keluarkanlah zakatnya. Itulah perintah Al-Qur'anul Karim. Kemudian dasar wajibnya mengeluarkan zakat penghasilan ini adalah dari hasil muktamar internasional yang pertama para ulama tentang zakat. Jadi para ulama berkumpul untuk membahas tentang zakat penghasilan yang dilaksanakan di Kuwait 29 Rajab 1404 Hijriah. Nah, sudah 36 tahun ya, 36 tahun atau 30 April 1984 Masehi menyepakati zakat penghasilan. Jadi dari usaha-usaha yang bagus ada hasilnya sampai nisabnya, maka wajib mengeluarkan zakat penghasilan tersebut. Kemudian dasar yang ketiga, Fatwa MUI nomor 3 tahun 2003, udah lama juga, tentang zakat penghasilan. Dengan fatwa ini yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara yang halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai, karyawan, maupun yang tidak rutin seperti dokter, ahli terapi, tukang pijat terkenal. Nah, tukang pijat terkenal itu penghasilannya itu bisa lebih tinggi daripada pegawai negeri. Pengacara, konsultan, dai kondang. Nah, para dai-dai yang top-top itu kalau diundang itu bisa 40 juta kalau tampil honornya bersih, lain transportnya. Nah, lain teman-temannya itu, timnya itu lain. Dai kondang itu besar penghasilannya. Presenter TVRI umpamanya, presenter itu kan honornya satu kali tampil bisa 10 juta itu bisa. Pemakalah, pemateri, penyampai materi, motivator dan sejenisnya. Itu namanya penghasilan karena profesi. Yang seperti pengacara, konsultan, dai kondang, presenter itu adalah penghasilan karena profesi. Keahlian yang didapat oleh dirinya sendiri. Serta pendapatan lainnya seperti punya sewa rumah, rumah barak, punya rumah 20 buah. Nah, itu penghasilannya bisa sampai 15 juta satu bulannya. Kemudian ada punya wisma, punya rumah toko, rokok umpamanya. Penghasilan ternak ayam, penghasilan sarang walet, jasa angkutan, perusahaan penjahit pakaian. Penjahit pakaian yang besar itu hasilnya, wah itu besar. Penghasilan pedagang rumah makan, pedagang bakso yang banyak sekali, yang setiap hari kayak orang berpengantinan aja mobil parkir di muka tokonya itu besar penghasilan pedagang bakso tersebut. Usaha isi air
ulang galon umpamanya, hasil fotokopi, itu usaha-usaha yang kalau mencapai nisab maka wajib mengeluarkan zakat penghasilan. Usaha bengkel mobil, sepeda motor, usaha cuci mobil, nah, itu penghasilannya juga kalau mencapai nisab maka wajib mengeluarkan zakat penghasilannya. Kemudian dasar kewajiban zakat penghasilan yang keempat adalah ada di dalam fikih kontemporer yang ditulis oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi. Kemudian yang kelima adalah bahasan fikih zakat itu sendiri. Nah, pemirsa kaum muslimin rahimakumullah, khususnya para muzaki, para agniya, itulah dasar-dasar kewajiban wajib zakatnya orang yang mempunyai penghasilan yang mencapai nisabnya. Pemirsa kaum muslimin rahimakumullah, berapa nisab penghasilan? Berapa nisabnya hasil usaha dari penghasilan tersebut? Ini ada dua pendapat, ada dua sisi ya. Yang pertama, dia dikiaskan kepada nisab pedagang. Nah, nisab pedagang. Nisab pedagang itu apabila dia berdagang dalam satu tahun di haul sampai haulnya itu, perdagangannya itu dari yang dimilikinya, barang-barang yang ada di tokonya, kemudian ada duit di tangannya, hasil penjualannya, di total, di jumlah mencapai nilai 85 gram emas. 85 gram emas. Apabila mencapai sebesar itu, maka pedagang tersebut wajib mengeluarkan zakatnya 2,5% dari milik harta yang dimilikinya, baik barang maupun duit yang ada di tangannya. Wajib mengeluarkan zakat 2,5%. Kalau 85 gram emas itu dalam setahun ya, haul, pakai haul. Kalau sekarang harga emas itu 900.000, 1 gramnya 914.000 ya. Mungkin ada fluktualisasi turun naik, tapi di atas 900. Nah, dengan zaman sekarang ini, maka kalau kali 85 gram emas sebanyak 77.690.000. Nah, kalau di total hartanya itu tadi mencapai 77.690.000, maka sampai nisab wajib zakatnya. Nah, mungkin hartanya lebih, bisa 80 juta, 90 juta, itu tentu tetap akan lebih daripada nisabnya. Maka keluarkanlah zakatnya 2,5% dari harta yang terhimpun itu. Kalau 80 juta punya, nah 2,5% dari 80 juta tersebut. Itu dikiaskan kepada nisab pedagang. Tapi ada juga yang mengkiaskan kepada zakat pertanian, ya, zakat pertanian. Zakat pertanian itu kita hitung beras ya. Kalau gabah mungkin agak sulit, kita tidak terlalu familiar dengan banih itu, gabah itu. Kalau beras, nisabnya orang yang bertani itu memperoleh beras sebanyak 524 kilogram beras. 524 kilogram beras. Nah, kalau seorang petani memperoleh minimal seitu nisabnya, maka wajib zakat. Petani itu ada yang 10%, ada yang 5%. Nah, kalau harga beras itu yang mungkin yang rendah 10.000 ya, 10.000. Itu nilai duitnya 5.240.000 rupiah. Orang yang nilai sekian maka sudah masuk nisab
dan itu tidak menunggu haul ya. Karena orang petani itu yauma hasadtum, pada hari dia mendapatkan hasil tersebut, mendapatkan panen hasil dari pertaniannya tersebut. Kalau harga 14.000 umpamanya, kita lihat catatannya ini, 524 kilo kali 14.000, ketemu angkanya 7.280.000 rupiah. Ini untuk nanti kita bisa ketemu nisab yang dikiaskan kepada pertanian. Orang-orang yang memperoleh hasil dalam sebulan, dalam satu kali dia mendapatkan hasil, apa sebulan, apa 2 bulan, dia dapat hasilnya. Kalau petani kan 3 bulan dapat panen. Nah, ini mungkin 2 bulan dapat hasil dari profesinya tadi. Apakah dia pejabat, pegawai negeri, gaji pokoknya tambah tunjangan jabatannya, tukennya, honor-honornya. Mungkin ada pejabat itu yang mencapai penghasilannya bisa sampai 10 juta. Atau mungkin usaha bengkel yang di total sebulan itu bisa mencapai 7.200.000 tadi, maka sudah masuk nisabnya. Tidak menunggu haul 1 tahun. Atau mungkin hasil sewa baraknya, sewa rumahnya. Nah, satu rumah kan barak itu ada yang 750.000. Iya, 750.000 kan. Satu barak, satu pintu. Kalau dia punya 12 pintu umpamanya, atau 20 pintu, atau 10 pintu. Kalau 10 pintu aja sudah sampai 7.500.000. Sementara tadi kalau yang kita ambil beras yang 14.000, 7.200.000 kali dari 524 kilogram tadi. Maka sampai nisabnya. Jadi orang yang menyewakan rumah itu kalau dia hitung totalnya penghasilan dapat 7.500.000, maka dia wajib mengeluarkan zakat penghasilannya 2,5% dari 7.500.000 tersebut. Nah, ini perhitungan dari zakat penghasilan yang dianalogkan, yang dikiaskan kepada zakat pertanian. Mungkin kita sedikit memberikan ilustrasi bagaimana keberanian orang petani berzakat dibanding keberanian orang yang punya keahlian profesi, penghasilannya melebihi daripada para petani. Petani itu mungkin seperti di Anjir, begitu dia mengatam, dihitung berasnya sampai nisabnya, maka dia dengan keimanan yang kuat, dia keluarkan zakatnya. Mungkin orang yang bertani pas-pasan, itu bisa terjadi, tadinya dia muzaki, berzakat, mungkin bisa jadi mustahik. Begitu dia mengeluarkan zakatnya, dia jadi mustahik. Kenapa? Karena penghasilannya pas-pasan, sementara anaknya 6. Ada yang sekolah SD, min, ada yang sekolah SMP, sanawiyah, aliyah. Biayanya besar, tidak cukup penghasilan sawahnya tadi. Tapi dia berani mengeluarkan zakatnya, zakat pertaniannya. Sementara orang-orang yang punya penghasilan yang bisa 10 juta, 15 juta, penghasilan profesinya tadi seperti yang disebutkan di atas tadi, ada konsultan, dokter, mungkin ahli-ahli macam-macam segala itu tadi, profesinya itu mikir-mikir mengeluarkan zakatnya. Masya Allah. Nah, tentu ini keimanan yang bisa kita lihat, dan tentunya tidak gampang-gampang. Ancamannya tadi seperti yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran dan hadis adalah masuk neraka. Oleh sebab itu maka kita bersama-sama para agniya, para muzaki berupaya untuk bisa mengeluarkan zakatnya. Di dalam hal mengeluarkan zakat ini yang lebih efektif, yang lebih pas, yaitu berdasarkan Undang-Undang Zakat nomor 23 tahun 2011, yang di dalam salah satunya adalah bahwa yang berhak menerima setoran zakat itu adalah Basnas
di daerah masing-masing atau UPZ, unit pengumpul zakat, yang dibentuk oleh Basnas, baik di masjid-masjid maupun di instansi-instansi, lembaga-lembaga pemerintah dan swasta ada UPZ-nya. Maka kesanalah menyerahkan zakatnya. Karena pemirsa sekalian, zakat yang diserahkan ke Basnas itu pendistribusiannya, pentasarufannya itu lebih melebar, meluas, dan bisa dirasakan oleh masyarakat yang luas gitu. Karena dia bisa menjangkau dengan sesuai programnya Basnas itu menjangkau lapisan-lapisan mustahik yang ada. Bahkan Basnas bisa mendonasi bantuan-bantuan kemanusiaan. Yang pernah diberikan bantuan oleh Basnas mendonasi Gaza, Palestina. Terus peristiwa Rohingya atau bencana-bencana alam, kebakaran, itu dibagikan, didistribusikan kepada mereka. Kalau kita membagikan zakat di lingkungan kita, keluarga kita hanya sedikit saja yang bisa menikmati zakat tersebut. Pemirsa kaum muslimin rahimakumullah, mungkin demikianlah bahasan kita tentang zakat penghasilan ini, yang mana area yang bisa menjadi muzaki itu luas areanya. Seperti disebutkan tadi, orang-orang yang punya penghasilan yang banyak, yang bisa mencapai nisab, itu wajib mengeluarkan zakatnya. Pemirsa kaum muslimin rahimakumullah, kiranya demikian bahasan kita tentang zakat penghasilan ini. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh masyarakat tentang kewajiban zakat. Jangan sampai kita nanti lalai sehingga kita bisa mendapatkan sanksi yang luar biasa di negeri akhirat nanti. Untuk itu maka orang-orang yang punya penghasilan, punya harta, perhatikanlah kewajiban-kewajiban kita, kewajiban-kewajiban agama untuk menunaikan, mengeluarkan infak daripada harta kita itu. Ada infak sedekah sunat, ada sedekah wajib. Nah, kalau sedekah wajib itu zakat. Kalau sedekah sunat itu infak yang kita berikan. Demikian pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, dan kita akhiri. Mungkin ada pertanyaan sebelum berakhir, silakan. Ada pertanyaan? Ya, terima kasih. Ada pertanyaan. Assalamualaikum, Guru. Bagaimana cara menghitung zakat penghasilan untuk karyawan yang masih mempunyai hutang atau angsuran, dan berapa nisabnya? Ya, terima kasih. Ini pertanyaan bagus, dan ini mungkin bisa banyak yang seperti ini keadaannya. Baik, jadi zakat itu penghasilan itu umpamanya dia dapat penghasilan 10 juta gitu ya. 10 juta. Sementara yang kalau zakat profesi seperti profesi tadi itu nisabnya 524 kg kali harga berasnya. Mungkin harga beras yang 14.000 itu jumlahnya 7.800.000 nisabnya. 7.800.000. Sementara dia dapat penghasilan total dari macam-macam penghasilan itu mencapai 10 juta. Ya. Nah, dari 10 juta itu dikurangi keperluan pokoknya. Kalau pegawai negeri ya, keperluan pokoknya yang primer. Ya. Ada keperluan-keperluan yang tidak primer seperti membeli alat kecantikan, make up, itu tidak boleh dihitung itu ya. Yang pokok itu seperti pangan, keperluan makannya. Nah, kemudian biaya PDAM, listrik, ya, dan hal-hal yang primer. Terus kalau ada angsuran itu kredit namanya.
itu kredit-kredit yang pokok gitu. Kalau kendaraan, satu kendaraan. Tapi kalau kredit kendaraan yang kedua itu tidak bisa dihitung lagi. Karena sudah tidak primer lagi. Untuk keperluan pokoknya satu kendaraan. Kalau masih ada ya dihitung, dikurangi angsurannya berapa. Sebulan barunya 500.000. Dikurangi 500.000 tadi untuk menghitung zakatnya yang berapa dari dikurang. Jadi kredit rumah termasuk Bang, kredit rumah masih bayar, nah itu dikurang aja dari 10 juta tadi. Nah setelah dikurangi berapa keperluan itu tadi, maka sisanya tadi di 2,5% daripada daripada setelah dikurangi keperluan pokok tadi ya. Nah kita pernah mendapat informasi dari Basnas Sumatera Barat yang termasuk yang banyak pengumpulannya di Sumatera Barat itu, dia mengambil satu kesimpulan, keperluan pokok itu 25% dari pendapatan. Jadi kalau 10 juta itu 2.500.000 keperluan pokoknya macam-macam di sana campur dah. Nah jadi dikurangi 25%, maka berapa kekurangan 25% tadi itulah yang wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, zakatnya. Tentang nisab tadi sudah disampaikan, kalau penghasilan pegawai negeri itu mencapai 1 tahun, jadi gajinya itu umpamanya ada 7 juta, 8 juta, nah dikumpul dalam 1 tahun itu mencapai 85 gram emas, yaitu senilai jumlah uangnya 77 juta. Jadi kalau orang gajinya itu 8 juta, maka tentu lebih daripada nisabnya ya. Nah, itu nisab yang perdagangan. Tapi kalau nisab pertanian itu kalau dia dapat hasil 7.800.000 dalam 1 kali dapat itu, maka dia mengeluarkan 2,5%, tidak menunggu haul 1 tahun. Namun demikian ada pendapat yang membolehkan untuk membayar zakat, didahulukan membayar zakatnya. Jadi diangsur sepertinya begitu dihitungnya. Kurang lebihnya demikian. Jadi demikian jawaban atas pertanyaan ini, mudah-mudahan bisa memenuhi apa yang diinginkan. Terima kasih, dan kita akhiri pengajian kita ini dengan bersama membaca hamdalah dan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.